Baiklah, saya Romal Rido dari kelas Sikorde akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul Panduan Latihan Otot Tricep Braci, dan Otot Tricep. Struktur otot tricep. Peralatan fitness yang dapat dipergunakan untuk latihan otot, yaitu adalah angkat barbel. Satu poin penting dalam melakukannya adalah pemanasan. 2. Melakukan peregangan dinamis. 3. Memilih ukuran barbel yang sesuai. 4. Menentukan jumlah repetisi. 5. Selesaikanlah gerakan sebelum mengunci sendi atau lockout position. 6. Mengatur tempo gerakan. 7. Melakukan teknik pernapasan. 8. Melakukan pendinginan peregangan dinamis. Fungsinya, barbel atau dumbbell merupakan salah satu alat olahraga yang murah, fleksibel, dan mudah digunakan yang membuat kamu bisa melakukan berbagai latihan. Untuk meningkatkan kesehatan, barbel bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan jantung, membakar kalori, membangun otot, atau meningkatkan daya tahan otot. Lat pull down machine. Instruksi yang dapat untuk melakukan lat pull down machine adalah sebagai berikut. Itulah 1. Pegang batang lat pull down dengan tangan yang sedikit lebih melebar dari bahu dengan telapak tangan menghadap ke depan. 2. Duduk dengan tangan lurus ke atas memegang batang lat pull down tersebut. 3. Tarik batang lurus ke bawah dari depan kepala hingga tepat di atas dada Anda. 4. Alternatif dari nomor 3 adalah menarik batang tersebut di belakang kepala hingga pada leher, seperti gambar di samping. Fungsinya, jenis latihan ini membentuk otot latissimus yang terletak di punggung, hingga bisa tampak dari depan maupun belakang, maupun tubuh Anda tampak kekar dan proporsional. Untuk melakukan latihan ini, Anda membutuhkan mesin pull down yang umum pada gym. Lihat lat pull down yang benar sangatlah perlu, karena posisi tubuh akan menentukan bagian mana yang banyak bekerja pada saat latihan. Body weight training station. Fungsinya, olahraga seperti fitness tersebut terbukti dapat meningkatkan laju metabolisme tubuh, sehingga dapat membakar lebih banyak kalori. Selain itu, rutin berolahraga juga dapat memaksimalkan pembakar lemak dari dalam tubuh dan menjaga massa otot. Dengan demikian, berat badan pun akan terjaga. Iskar bar merupakan sebagian dari semua alat fitness yang ada juga memiliki ukuran lebih pendek daripada barbel dan mempunyai sudut pada stick atau batang untuk menempatkan posisi kedua tangan kita. Fungsi dan kegunaannya yang dimiliki oleh Iskar bar adalah untuk melatih otot lengan, bicep, dan tricepmu. Leg press machine. Alat fitness leg press machine digunakan untuk latihan leg press dan berfungsi untuk membentuk otot paha dan otot betismu. Kamu bisa menambahkan tingkat kesulitan latihan leg press dengan mengatur beban sesuai dengan kemampuanmu. Leg extension. Terdapat 2 jenis latihan yang bisa dimanfaatkan dengan menggunakan alat ini, yaitu latihan leg extension dan juga leg press. Membutuhkan otot paha bagian depan dan otot paha bagian belakangmu akan terasa lebih cepat saat menggunakan alat ini. Abdominal bench. Fungsi alat ini pada dasarnya adalah bench jenis menurun atau decline yang digunakan untuk melakukan latihan untuk otot perut dan salah satu alat fitness untuk mengecilkan perut, yaitu sit up. Alat ini merupakan roll yang akan membantu Anda untuk menggantungkan kaki Anda sehingga Anda tidak akan jatuh dari bench tersebut, seperti gambar di samping. Dumbbell. Anda bisa melakukan latihan ini dengan duduk atau berdiri. Pastikan dumbbell diletakkan di masing-masing tangan, telapak tangan menghadap ke depan dan siku ke samping pada sudut 90 derajat, tanpa bersandar ke belakang atau melengkungkan punggung. Dorong dumbbell ke atas kepala hingga dengan lengan hampir lurus. Perlahan kembali ke posisi awal. Sepeda statis merupakan alat fitness yang berfungsi untuk melatih otot kaki. Alat ini digunakan untuk membakar lemak dan latihan kardio. Kecepatan dan tekanan untuk menggoes bisa diatur sesuai dengan kemampuan tubuhmu. Pemanasan atau pendinginan. Sekarang adalah pemanasan. Seperti gambar di samping, itu adalah warming up. Apa manfaat yang didapatkan saat melakukan pemanasan atau warming up? Mempersiapkan otot yang akan digunakan saat latihan, meningkatkan detak jantung, meningkatkan suhu tubuh, meningkatkan sirkulasi darah, mempersiapkan sendi untuk melakukan aktivitas, mengurangi risiko cedera, meningkatkan performa latihan. Seperti yang telah kita ketahui, suatu sesi olahraga atau latihan terdiri 3 fase,
yaitu pemanasan atau warming up, latihan inti, dan pendinginan atau cool down. Tidak sedikit yang melakukan ataupun hanya melakukan sekedarnya fase pemanasan, padahal pemanasan memiliki banyak manfaat. Pemanasan adalah bagian dari kegiatan latihan atau olahraga yang bertujuan untuk mempersiapkan tubuh sebelum melakukan aktivitas fisik atau olahraga inti. Fase pemanasan biasanya dilakukan dengan kardio ringan dan juga bisa dikombinasikan dengan peregangan dinamis atau statis. Cooling down, manfaat cooling down. 1. Membantu mengurangi kelelahan saat otot berolahraga. Asam laktat terbentuk di otot. Tak jarang asam laktat ini sering menyebabkan nyeri otot dan kelelahan. Membantu melakukan pendinginan otot akan melakukan persiapan penurunan suhu menuju aktivitas biasa yang nyerinya bisa pulih lebih cepat. Melatih fleksibilitas otot. 3. Mencegah stres badan dan pikiran. Bukan hanya tubuh dan otot-ototnya saja yang diuntungkan. Pikiran juga bisa mendapatkan manfaat tertentu dari pendinginan. Apabila kita meregangkan tubuh sambil mengatur napas dengan baik setelah olahraga, berarti kita sedang menyatukan tubuh dan perasaan menjadi satu. Program latihan meningkatkan massa otot tricep. Dan gambar kedua, program latihan untuk meningkatkan kekuatan otot tricep. Tricep adalah kelompok otot yang lebih besar dari bicep, artinya kemungkinan untuk dilatih semakin besar. Untuk mendapatkan otot yang kuat, latihan tricep ini bisa dilakukan sendiri di rumah. Latihan tricep sebaiknya dilakukan tak lebih dari 2 kali seminggu dengan durasi maksimal 30 menit, seperti gambar di samping sebelah kiri dan sebelah kanan. Baik, sekian presentasi saya dari kelompok 5 Roma Alrido. Terima kasih.